Bayan. Panjang. Di dalam menerangkan kebatilan dan kesesatan seseorang, apakah boleh kita menerangkannya secara global? Artinya tidak menyebutkan nama orang tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka marhalatud da'wah atau maslahatud da'wah, mengingat orang ini adalah seseorang yang berpengaruh, sehingga kalau seketika itu kita menyebut nama dia secara terang-terangan, dikhawatirkan orang-orang awam akan lari dari kita sebelum kita menyampaikan dan memahamkan kepada mereka dakwah tauhid. Bagaimana? Jazakumullah khairan. Ini terbalik. Kita boleh menyampaikan sesuatu itu, peringatan-peringatan dengan bersifat mujmal, tanpa menyebutkan secara detail orangnya dan sebagainya, boleh. Tapi kalau kita, alasannya yang salah, kalau kita masih mengharapkan orang tersebut, orang itu seorang yang semangat dengan sunnah, tapi kita tahu dia itu berbuat sesuatu yang tidak pantas. Yang orang ini orang yang memegang sunnah, jadi kalau kita ceritakan aibnya di rumah malah terbongkar depan umum, dia mungkin akan jadi jauh dari sunnah. Maka kita akan katakan di majelis, ma balu qaumin, bagaimana suatu kaum yang dia itu memegang sunnah tapi perbuatannya begini dan begini. Nah, orang yang melakukan merasa, aduh, tahuan saya, malu dia tertunduk. Tapi semua yang lain gak ngerti siapa itu yang dimaksud, sehingga yang tidak mengerjakan takut jangan sampai mengerjakan, yang sudah mengerjakan taubat dari pekerjaannya, dari perbuatan maksiatnya itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, sayang katanya seorang yang dia biasa bangun malam kemudian berhenti. Seorang sahabat yang merasa begitu berhenti, penasaran dia. Rasulullah menegur dengan tidak menyebutkan namanya. Benar. Tapi sebaliknya, kalau orang itu satu tokoh yang membawa umat menyimpang, membawa umat menyesatkan, membikin orang rame, jadi semuanya rame-rame, ya ini harus disebutkan, mau tidak mau harus disebutkan. Nah, orang tertipu terus, kamu bicara tentang Musa, ada orang yang mengatakan Utsman dikatakan ta'assub, innalillah, rame-rame, innalillah, astagfirullahaladzim. Sampai Nabi Musa dikatakan muta'assib, Utsman bin Affan dikatakan nepotis. Bayangkan, la ilaha illallah, jahatnya orang itu ya. Semuanya nerima. Tapi ketika dia baca buku Sayyid Qutb, dia tidak merasa sama sekali. Walaupun dia melihat, membaca, mencela Nabi Utsman bin Affan, dia akan mengatakan, wah, kritis sekali Sayyid Qutb ya, kritis walaupun terhadap Nabi, walaupun terhadap sahabat, kritis dia. Yang salah disalahkan, Masya Allah. Beda, kacamatanya itu beda dengan kamu. Kamu menganggap itu mungkin dalam penyimpangan, mereka para penagumnya mengatakan, tadi yang dibahas siapa? Oh, itu orang lain, bukan Sayyid Qutb itu yang dimaksud. Sayyid Qutb orang baik kok, mujahid dakwah, digantung matinya. Masa mati digantung itu orang jahat? Oh, jadi kalau mati digantung bukan orang jahat. Hah? Ini yang terjadi. Sehingga ketika kita mengatakan dengan ucapan-ucapan yang global, mereka semuanya menerima. Iya betul, wah orang bahaya. Tapi ketika disebutkan, tahu siapa orangnya? Enggak tahu kamu. Sayyid Qutb. Jangan nuduh begitu kamu. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Dia bagaimanapun juga ini orang mujahid, ini orang banyak jasanya. Jangan ya akhi, enggak boleh, dia sudah mati. Kamu juga akan jelekan gitu. Akhirnya dibela-bela habis. Maksud saya itu bukan begitu, maksudnya begini. Nah ini, sehingga perlu didetailkan dengan jelas, rinci dan bukti-buktinya. Ini buktinya ini buktinya ini terus gitu. Sehingga orang yang mau membela pun nggak punya alasan apa-apa. Aduh. Paling-paling pembelanya, ya walaupun salah tapi benar gitu. Iya, karena kehabisan akal. Mau membela dengan apa lagi? Semuanya benar. Dari bukunya saya kutip lagi persis.
kutipan nih, lihat kutipan yang ini, aduh iya ya, kok iya ya. Ya walaupun benar dia memang memiliki penyimpangan, tapi kan memiliki kebaikan. Nah, iya. Ini maksudnya mau bilang walaupun jelek tapi baik gitu loh. Cuma dengan gaya bahasa, ya walaupun dia memiliki penyimpangan, tapi kan memiliki kebaikan. Maka kita pegang saja kebaikannya. Jadi tetap boleh dipakai. Tetap kita baca buku-bukunya, tetap kita ikuti pendapat-pendapatnya. Ya hanya tetap sesat bersama Sayyid Qutb. Nah, kecuali kalau kamu sedang bertahap dalam dakwah. Bertahap dalam dakwah itu begini. Kamu melihat ini orang bahaya, menyimpang. Tapi kita mau menerangkan kepada orang-orang yang awam ini, mereka tidak kenal manhaj salaf, nggak kenal manhaj Ahlussunnah, dan kenalnya orang ini tokoh kiai ulama. Ya susah kamu sebelum kamu memberikan kaidah-kaidahnya. Sehingga bukan membantah secara mujmal, bukan, tapi menerangkan kaidah-kaidah, terangkan kepada masyarakat ini pentingnya sunnah, wajibnya berpegang sunnah, wajibnya kita memahami itu dengan pemahaman salaf sampai mereka sama-sama paham. Baru sudah mereka ngerti wajibnya berpegang dengan sunnah, wajibnya bertauhid, wajibnya kembali kepada pemahaman salaf. Kemudian baru kamu kita katakan ini ustaz ini tidak kembali pemahaman siapa itu? Coba tanyakan. Mereka sudah mulai paham kan? Iya ya, jangan-jangan gak kembali pada pemahaman salaf. Tanya, Ustaz, ini man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dalam masalah ini? 1, 2, jawabannya pendahulu apa? Ini pendapat saya begini. Wah, ini orang sudah mulai ngerti. Baru ketika itu kamu kerjakan apa yang kamu ucapkan tadi, yang kamu niatkan tadi, yaitu mentahdir orang ini. Ketahuilah bahwa ini orang mubtadi umbal, ini begini karenanya, ini buktinya. Mereka bisa memahami. Iya ya, ternyata dia ini seperti itu. Tapi kalau mereka nggak ngerti qawaid, nggak ngerti kaidah-kaidah, bingung memahaminya. Paham ya? Baik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.